Terus nasab itu nggih penting. Pentingnya niku mboten kok nggo gagah-gagahan dawuh Imam Syafi'i litasyarruf wa tajannub an madainil akhlak. Jadi bangga mbek nasab mboten nggo gagah-gagahan tapi nek ape nglakoni sing ora pantes duwe izin. Kita kepada manusia itu ketika berinteraksi kita memuliakan manusia dalam rangka kita memuliakan Allah karena manusia yang kita hadapi itu adalah ciptaan Allah. Bayangkan Anda yang berinteraksi dengan sesama Bani Adam, tapi Anda membanggakan nasab Anda, sehingga Anda itu berperilaku dan membuat sesuatu yang menyakiti saudara Anda sendiri, ya, gitu. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Video tersebut adalah Gus Baha berbicara tentang nasab. Saya tidak tahu apakah di situ Gus Baha sedang berkomentar mengenai tentang bagaimana persoalan nasab sekarang yang dibahas di jagat media atau bukan, atau memang itu kebetulan sedang bahas nasab. Tapi yang pasti dalam video tersebut kita bisa jadikan sebagai rujukan bahwa ungkapan Gus Baha ini sebagai dukungan kepada Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani atau mendukung daripada pendapat-pendapat Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani. Dalam tanda petik ya, bukan berarti saya mengatakan Gus Baha ini mendukung Keimat atau dalam penelitiannya itu enggak. Tapi ada hal-hal yang sejalan ya, ada harmonisasi antara apa yang disampaikan Gus Baha dengan Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani. Coba Anda dengarkan beberapa ceramah Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani itu kan sering mengatakan bahwa kita ini sama, semua berkesempatan untuk berkompetisi menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang memiliki derajat, yaitu dengan ketakwaan dan ilmu, tanpa harus membangga-banggakan ras, tanpa harus membangga-banggakan keturunan, seperti yang diungkapkan Gus Baha begitu ya. Jadi nilai-nilai egaliter dalam keislaman yang harus kita syiarkan kepada umat ya, bahwa bayangkan loh kalau kita bersosial lalu kita dibanding-bandingkan atas dasar keturunan, suku. Lu orang hitam maka lu begini statusnya, sakit hati nggak bro? Maka saya pikir nggak usah kampungan lah. Anda misalnya Anda merasa punya keturunan yang bagus atau punya silsilah yang baik dari leluhur Anda dan Anda berbangga, ya itu jadikan motivator untuk memotivasi diri Anda lebih berkualitas gitu ya. Tunjukkan itu dengan akhlak dan adab. Ini saya akan buka dalam sebuah kajian tafsir ya, di dalam kitab Tafsir Munir. Ketika Al-Hujurat 13 lita'arofu ayliya arifa ba'dukum ba'don, ini gak Bapak Atiqrar Yufidul Fahma ya, sudah saya bahas lama ini. Ayliya arifa ba'dukum ba'don bi aslil insani falayan tasibu ahadun ila ghairi abaihi. Jadi di sini Syekh Al-Bantani menginterpretasikan lita'arofu itu yaitu adalah agar supaya sebagian yang lain itu mengenal sebagian yang lain, agar satu sebagian mengenal sebagian yang lain bi aslil insan, tentang hakikat kemanusiaan. Jadi gua kenal sama lu, misalnya lu adalah Cindo, ya kita saling kenal gitu loh, bahwa kita ini secara esensial adalah sama manusia yang akarnya satu, Nabi Adam. Hakikat kemanusiaan kita kenal ya antara satu dengan yang lain. Itu kan mestinya yang kita lakukan atau yang mesti kita syiarkan kepada orang-orang begitu ya. Fala yantasibu ahadun ila ghairi abaihi. Kemudian di sini Syekh Al-Bantani mengatakan tidak boleh seseorang kemudian menisbatkan kepada yang bukan bapaknya. Ini masuk wilayah penelitian nasab. Misalnya Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani dalam penelitiannya atau dalam kajiannya mengatakan atau berkesimpulan bahwa satu klan tertentu dalam hal ini atau dalam penelitian Keimat Ba'alwi ini bukan keturunan Rasulullah. Tapi itu menggunakan metode dan kajian Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani. Jika Anda tidak sepakat, bantahlah dengan ilmiah ya, bukan dengan caci maki begitu. Kemudian mana lalita tafakhoru, bukan juga untuk berlomba-lomba berbangga-bangga, membangga-banggakan, bukan ya, bil abai wal qabaili. Misalnya kita memiliki keturunan dari suku yang bagus gitu ya, dari keturunan yang bagus, kemudian kita berbangga-bangga lah, saya mah keturunan anu, apa ente mah keturunan anu, misalnya. Nggak boleh begitu ya. Ente mah keturunan ini bos, jadi ente harus tunduk sama ana gitu, nggak boleh mamang. Kemudian wala litadau atau at-tafawuta bil ansabi, dan juga kita tidak boleh membanding-bandingkan satu nasab dengan nasab yang lain. Ya, kita merasa tinggi dengan nasab kita lalu merendahkan nasab orang lain, itu tidak boleh. Begitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian lanjut di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini
Sesungguhnya kemuliaan kalian di sisi Allah itu adalah bagaimana ketakwaan kalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyakuna akraman nasi falyattaqillaha. Wa an Ibnu Abbasin qala karamud dunya al-ghina wa karamul akhirati at-taqwa. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Bantani tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang keinginan orang itu mulia di sisi manusia, maka dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyalah, kalau kita takwa ini kita coba terjemahkan dengan makna kesadaran penuh, sehingga dengan kesadaran penuh kita takut kepada Allah, bukan takut seperti sebagaimana kita takut ke hantu, enggak ya, tapi takut bahwa sikap kita ini mengecewakan Allah gitu loh. Sehingga kita kepada manusia itu ketika berinteraksi kita memuliakan manusia dalam rangka kita memuliakan Allah, karena manusia yang kita hadapi itu adalah ciptaan Allah. Bayangkan Anda yang berinteraksi dengan sesama Bani Adam, tapi Anda membanggakan nasab Anda, sehingga Anda itu berperilaku dan membuat sesuatu yang menyakiti saudara Anda sendiri, ya, gitu. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Betapa kemudian kalau jika Islam dimaknai seperti itu, orang lain akan berpandangan bahwa Islam itu agama nasab, agama ini, padahal itu bukan Islam yang ansih, tapi Islam yang telah kita interpretasikan. Sehingga orang salah paham tentang keislaman gitu. Coba. Nah, di zaman itu, di zaman Syekh Al-Bantani menulis atau menginterpretasikan Quran, ketika dunia belum menjunjung tinggi HAM, ya. Ketika dunia belum semodern sekarang, di mana manusia dituntut untuk beradab. Kan begitu kan bunyinya kan, walaupun ya banyak yang enggak beradab juga. Tapi ya, itu hal lain. Tapi kan begitu bunyinya. Ketika dunia belum semodern sekarang, ketika mungkin dulu masih ada perbudakan dan semacamnya, penjajahan atas negara-negara yang lain oleh bangsa lain itu terjadi. Ini Islam sudah menawarkan tawaran yang diinterpretasi oleh para ulama seperti ini. Kan generasi mufassir sebelum Syekh Nawawi juga banyak yang seperti ini, menginterpretasikan Quran seperti itu. Di tafsir Jalalan juga sama, di tafsir Ibnu Katsir nih, tidak boleh membangga-banggakan ras. Sama, artinya kita luar biasanya Islam. Kalau kita kaji dalam sosiologi, ya, ini menarik sebetulnya ya kalau dikaji lebih jauh lagi. Luar biasa Islam itu menawarkan egalitarian bagi setiap bangsa, bagi setiap manusia, li ta'arufu. Jadi proses li ta'arufu itu ada proses di situ, ya. Saling itu kan ada proses pengenalan dari yang belum kenal menjadi kenal, dan ketika seorang sudah saling kenal itu kan ada proses yang panjang. Dan itu kalau kita kaitkan dalam konteks yang lebih besar, misalnya dalam bagaimana perkenalan satu bangsa dengan bangsa lain, itu kan prosesnya nggak sebentar. Tapi Islam menawarkan itu, bahkan menganjurkan itu untuk bagaimana kita hidup setara gitu loh, ayo. Ini maka harus ada kajian untuk bagaimana nasab itu diperlakukan agar supaya tidak bias pribadi, tidak bias kelompok, tidak bias pengetahuan. Bagaimana kita memperlakukan nasab itu sebetulnya tepatnya bagaimana? Karena dalam satu hadis Nabi Muhammad pun pernah bersabda, ya Fatimatu ya Sofiyatu ituni yaumal qiyamati bi a'malikum la bi ansabikum. Datangilah aku di hari kiamat nanti dengan bagaimana amalan-amalan kalian di bumi. La bi ansabikum, bukan dengan nasab kalian. Fa inni kata Nabi Muhammad la uhni ankum minallahi syai'an, tidak bisa menolongmu, tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu hanya bermodalkan nasab saja. Begitu ya. Jadi balik lagi tentang kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu kan, apalagi ahlul bait itu ahlul kisah, orang-orang sholih. Ya, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang sholih. Mereka kemudian bersama dengan Nabi Muhammad di hari kiamat itu berdasarkan amalan, berdasarkan kecintaan, bukan karena nasab. Man ahabba syai'an itu apa? Almar'u ma'aman ahabba itu kan ada cerita tentang hadis itu. Tapi saya kurang lengkap hafalan saya tentang hadis tersebut ya, atau ingatan saya tentang hadis tersebut. Tapi intinya itu kan menjelaskan tentang bagaimana seseorang mencintai Nabi Muhammad itu, almar'u ma'aman ahabba itu, kemudian dia dibangkitkan dengan kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pun konteksnya bagi orang yang mencintai. Di situ cinta itu kan luas juga cakupannya. Bukan nasab, bukan hanya semata nasab. Ini bukan berarti Anda yang memiliki nasab itu tidak boleh kemudian mendapatkan privilege tertentu, boleh, sangat boleh. Dan Anda yang memiliki nasab bagus itu memang patut untuk dihormati.
jika Anda juga bisa mempergunakan perilaku Anda dan adab Anda sebagaimana mestinya Anda sebagai seorang manusia yang memanusiakan manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.